Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Al-Mizal SPDI, salah seorang mahasiswa pendidikan profesi guru dalam jabatan LPTK UIN Araneri Banda Aceh batch kedua tahun 2023, sekaligus guru pendidikan agama Islam di SMP Negeri 1 Labuan Haji Barat, Kabupaten Aceh Selatan. Pada kesempatan ini, saya akan membuat sebuah video pembelajaran sebagai salah satu syarat kelulusan dalam ujian kinerja mahasiswa PPG dengan tema meyakini Nabi dan Rasulullah Subhanahu wa Ta'ala dengan model pembelajaran problem based learning pada sasaran siswa-siswi PASEDI SMP Negeri 1 Labuan Haji Barat. Mudah-mudahan video ini dapat bermanfaat, terutama bagi kami sendiri dan juga bermanfaat bagi kita semua. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari ikuti kegiatan kami pada selanjutnya. Warahmatullahi wabarakatuh. Gerak. Ya. Pada hari ini kita kembali mengikuti proses belajar pada hari ini. Namun sebelum kita mulai belajar, mari sama-sama kita berdoa dulu ya, doa belajar agar pelaksanaan pada hari ini dapat berkah dari Allah. Semoga dengan doa nanti Allah membuka pintu hati dan pintu pikiran kita, sehingga apa yang saya sampaikan pada hari ini dapat kita terima dengan mudah dan kita amalkan dalam kehidupan sehari-hari. Baik ya, coba Pak kita akan keluar kelas untuk memimpin doanya. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni rahman. Rabbi shrahli sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahul qawli. Amin ya rabbal alamin. Amin ya rabbal alamin. Karena kenapa setiap perbuatan yang kita laksanakan tentu kita sebagai umat muslim diawali dengan sebuah doa ya, baru kita berikhtiar. Karena seseorang yang berikhtiar tanpa doa itu merupakan orang yang sombong ya. Makanya setiap langkah kaki yang kita gerakkan, apalagi kita belajar pada saat seperti ini, tentu kita awali dengan doa. Karena doa itu merupakan senjata bagi orang yang mukmin ya. Nah baik, sebelum kita mulai belajar, Bapak akan mencoba maksud dulu ya. Kira-kira ketua kelas siapa pada hari ini yang terhadir? Muhammad Ferus ya. Muhammad Ferus. Kalian hadir semua? Alhamdulillah ya. Ferus ada keterangannya? Izin dia sakit Alfa ya. Nah baik. Jadi pada hari ini sebelum kita mulai belajar, masih semangat kan? Iya. Semangat ya. Ada yang kurang sehat? Ada yang kurang sehat? Nah baik, sebelum kita mulai,
kita akan melaksanakan is breaking dulu ya. Nah, is breaking ini penting ya, sehingga dalam kita belajar kita nggak jenuh nantinya. Nanti akan Bapak putarkan video, Bapak akan sampaikan beberapa puisi dan pantun nantinya ya, biar kita semangat dalam mengikuti belajar pada hari ini. Nah, seperti kita pada hari ini kita hanya tepuk tangan saja ya. Tepuk anak saleh. Kita mulai. Tepuk anak saleh. Nah, baik. Sebelum kita melihat materi pada hari ini, Bapak ingin mendengarkan sebentar nih ya, sedikit kepada kalian semua, para bapak yang soleh-soleha ya, yang ganteng, yang cantik. Nah, kira-kira pada pertemuan yang lalu materi apa yang kita belajar? Saya, Pak. Apa? Materi apa? Kepada siapa? Bagus sekali. Beri dia dulu. Beri dia W. Beri dia O. Beri dia W. Beri dia O. Ini baik. Materi sebelumnya kita belajar tentang iman kepada iman kepada Alkitab. Nah, Bapak ingin menanyakan kepada yang perempuan nih ya, yang cantik nih ya. Nah, lihat dong, cantik kan semua? Cantik. Nah, kira-kira pada pertemuan yang lalu Bapak ada menyampaikan materi iman kepada Alkitab, menyebutkan ada 4 kitab pada hari yang sebelumnya. Coba sebutkan satu kitab. Yang pertama kitab? Saya, Pak. Kitab apa? Taurat. Taurat. Bagus, sebutkan dulu. Yang kedua, kitab Zabur. Bagus sekali. Beri dia W dulu. Beri dia W. Beri dia O. Beri dia W. Beri dia O. Bukan. Yang kedua kitab Zabur. Yang ketiga, siapa yang kira yang tahu? Kitab? Yang ketiga? Kitab? Luar biasa, kitab Injil. Tepuk tangan dulu. Yang ketiga, kemarin kita sampaikan kitab yang wajib kita imani, kitab Injil. Dan terakhir ini, kalau ada yang tahu, rugi jadi umat Islam nih. Kitab apa? Kitab Al-Quran. Bagus sekali. Tepuk tangan. Nah, inilah materi kemarin yang telah kita kupas tentang iman kepada Alkitab. Ya, ada 4 kitab yang wajib kita imani ya. Kitab Injil, kitab Zabur, kitab Taurat, kitab Injil, dan kitab Al-Qur'anul Karim. Nah, kemarin juga Pak nyampaikan bahwa setiap nabi itu diberikan amanah oleh Allah, diberikan kitab. Contohnya kitab Al-Qur'an diberikan kepada Nabi Muhammad SAW. Nah, pada materi yang lalu juga Bapak menyinggung bahwa setiap 4 kitab itu wajib kita imani, walaupun yang ketiganya ini bukan kitab kita ya. Misalnya kitab Injil itu, Injil merupakan kitab umatnya Nabi Isa alaihissalam. Namun kita wajib mengimani, namun tidak wajib mengamalkan. Kitab Zabur kita wajib mengimaninya, meyakininya, namun tidak ada kewajiban kepada kita untuk mengamalkannya. Dan kitab Taurat lagi, sebuah kitab yang diturunkan yang wajib kita imani, namun tidak wajib kita amalkan. Namun ada satu kitab yang Allah turunkan kepada Nabi Muhammad yang wajib kita imani sekaligus kita amalkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Namanya kitab Al-Quran. Nah, sebelum kita lanjutkan materi pada hari ini, Bapak akan menampilkan sebuah tayangan video pembelajaran. Tolong kalian simak pakai bagus-bagus. Nanti akan Pak tanyakan ya materi yang disampaikan pada hari ini. Nah, ikuti video berikut ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nabi dan Rasul panutanku. Mengenal Nabi dan Rasul. Ayo kalian perhatikan gambar ini. Setelah menonton video tadi, kira-kira apa materi yang kita pelajari pada hari ini? Siapa tahu? Ya, Pak. Ya, apa Reza? Iman kepada Nabi dan Rasul.
Bagus sekali. Beri dia W dulu. Beri dia. Beri dia. Beri dia. Beri dia. Wow. Baik sekali ya. Nah, pada hari ini kita akan melihat materi tentang iman kepada Nabi dan Rasul Allah Subhanahu wa taala. Nah, dalam materi ini Bapak telah merangkumkan dua tujuan pembelajaran. Yang pertama, nantinya setelah kita belajar materi ini, siswa atau kita semua di sini dapat menjelaskan makna iman kepada Nabi dan Rasul dengan benar. Itu tujuan pertama ya. Tujuan kedua, siswa dapat memberikan contoh ya, penerapan keteladanan terhadap Nabi dan Rasul dalam kehidupan generasi digital dengan benar serta menjadi pribadi yang bertanggung jawab, jujur dan dapat dipercaya. Setelah ini kita akan melihat beberapa poin di sini. Yang pertama tentang pengertian iman dulu nih. Pengertian iman. Nah, di sini telah Bapak tampilkan bahwa iman itu kalau kita artikan secara bahasa berasal dari kata amanah atau yu'minu, atau artinya yakin atau percaya. Jadi iman itu bermakna yakin atau percaya. Nah, kalau kita kaitkan dengan iman kepada Nabi dan Rasul, ya, bahwa kita meyakini, kita percaya dengan sungguh hati, ya, bahwa Nabi dan Rasul Allah turunkan itu untuk menyampaikan risalah, menyampaikan sesuatu perintah Allah kepada kita. Jadi tujuan Nabi dan Rasul itu, kalau kita lihat secara di sini bahwa Nabi menyampaikan wahyu kepada umat manusia, menyampaikan segala bentuk hukum dan sebagainya kepada kita bersama, maka Allah utuskan seorang nabi atau rasul ke permukaan bumi ini. Nah, ini kalau kita lihat secara singkat pengertian iman kepada nabi dan rasul. Baik, sebelum Bapak lanjutkan materi ini, kira-kira ada yang bertanya? Ya, Pak. Ya, silakan. Apa bedanya Rasul sama Nabi? Bagus sekali, beri dia W dulu. Beri dia W. Beri dia O. Beri dia W. Beri dia O. Nah, pertanyaan yang sangat luar biasa ini ya. Dia bertanya tadi, Pak, apa beda Nabi dan Rasul? Nah, kira-kira sebelum Bapak menjawab, ada nggak yang bisa menjawab? Ada nggak? Kamu? Tidak ada. Siapa kira-kira yang bisa menjawab perbedaan Nabi dan Rasul? Ada nggak? Tidak ada. Baik ya. Nah, coba akan Bapak menjelaskan sedikit perbedaan Nabi dengan Rasul. Memang dua kata ini seringkali bergandengan ya, Nabi dan sendiri Rasul. Kadang-kala kita sebagai manusia, apalagi kita sebagai siswa, bahkan seorang guru sekalipun, ya, Pak, sering kita menganggap bahwa Nabi itu sama dengan Rasul, atau Rasul itu sama dengan Nabi. Nah, anggapan itu salah. Dia ada perbedaan Nabi dengan Rasul. Apa bedanya? Nah, salah satu perbedaan yang sangat signifikan antara Nabi dan Rasul adalah kalau Nabi setelah menerima wahyu itu tidak ada kewajiban dari Allah untuk menyampaikan kepada umatnya. Itu bedanya. Nabi setelah menerima wahyu dari Allah tidak ada kewajiban menyampaikan wahyu itu kepada umat. Nah, sementara Rasul adalah setelah menerima wahyu dari Allah, Rasul berkewajiban menyampaikan kepada umat. Nah, itu satu daripada berbagai macam perbedaan Nabi dan Rasul. Bapak ulang, perbedaannya Nabi setelah menerima wahyu tidak ada kewajiban menyampaikan kepada umat, sementara Rasul
setelah menerima wahyu berkewajiban untuk menyampaikan kepada umat. Itu yang pertama. Yang kedua, setiap yang menjadi nabi belum tentu menjadi rasul, dan setiap yang rasul itu sudah barang tentu ianya nabi. Paham tidak? Paham? Bapak ulang perbedaannya. Setiap yang menjadi nabi belum tentu menjadi rasul. Namun setiap yang telah diteruskan sebagai rasul sudah barang tentu ianya nabi. Nah, itu pendapat kedua. Yang ketiga terakhir Mas sampaikan pada kesempatan ini, beda nabi dengan rasul. Kalau kita lihat pada saat ini kita hanya mengenal 25 nabi dan rasul, ya. Sebetulnya kalau kita lihat jumlah nabi itu ratusan ya, ratusan jumlah nabi itu, kenapa? Bahkan lebih daripada ratusan ya jumlahnya. Sementara rasul jumlahnya 25. Nah, kenapa rasul 25 itu wajib kita imani? Karena yang 25 orang itu selain ianya rasul, ianya juga seorang nabi. Tapi kalau nabi yang lain ada dia, seperti anak Nabi Adam alaihissalam. Siapa itu namanya? Nabi Cis alaihissalam. Nabi juga. Tapi tidak ada kewajiban untuk kita imani, karena dia bukan seorang rasul, dan Nabi Cis itu tidak ada kewajiban menyampaikan kepada umatnya. Makanya dia hanya golongan nabi. Sementara Nabi Adam, Idris, Nuh dan Saleh hingga Nabi Muhammad, ianya golongan nabi sekaligus golongan rasul. Baik ya. Pada poin tadi kita belajar tentang iman kepada pengertian iman kepada nabi dan rasul. Pada poin kedua ini kita akan melihat tugas nabi dan rasul. Artinya Allah mengutuskan nabi dan rasul itu memiliki tugas masing-masing. Dari berbagai macam tugas nabi dan rasul dirangkumlah kepada 4 tugas yang sangat luar biasa Allah berikan kepada nabi dan rasul. Yang pertama, apa tugasnya? Sebagai saksi bagi umatnya nanti di padang mahsyar. Di sini kita lihat di hari akan kelak setiap nabi dan rasul akan menjadi saksi bagi umatnya pada waktu itu. Ya, dapat diketahui siapa yang benar-benar mengikuti nabi dan rasul, serta siapa yang hanya mengikuti nabi dan rasul. Nah, ini maksudnya gini, kita sekarang sering sekali ya membuat sebuah pernyataan bahwa saya umat Nabi Muhammad. Ya, sering kan? Umat sahabat, umat Nabi Muhammad. Tapi tidak kita buktikan dengan perbuatan kita. Salah satu contohnya yang sangat sederhana, kita enggan berselawat. Jadi kata Nabi, orang yang tidak berselawat kepadaku, saya pastikan dia kelak tidak mendapat syafaat dariku. Jadi salah satu bukti kita umat Nabi, umat Rasul, umat Nabi Muhammad berselawat kepada Nabi dan Rasul. Karena pahala salawat ini sangat besar dia. Dalam sebuah riwayat, malaikat Jibril datang kepada Nabi Muhammad SAW menyampaikan sebuah pesan kepada Nabi Muhammad. Turun malaikat Jibril. Malaikat Jibril itu tugasnya menyampaikan wahyu. Suatu hari malaikat Jibril mendatangi Rasulullah. Apa tugasnya? Malaikat Jibril menyampaikan pesan kepada Nabi kita. Apa pesannya? Wahai Muhammad, kata Jibril itu, barang siapa berselawat kepadamu 1 kali, maka Allah akan membalas kepada orang yang berselawat itu 10 kali. Jadi Jibril menyampaikan pesan dari Allah kepada Nabi Muhammad bahwasanya barang siapa yang berselawat kepada Nabi 1 kali, niscaya Allah akan berikan 10 kebaikan. Pas Nabi mendengar, Nabi tersenyum, terharu, sehingga Nabi melaksanakan sujud di depan malaikat Jibril. Bukan menyembah Jibril. Sujud yang Nabi lakukan sebagai bentuk sujud syukur atas rahmat Allah yang diberikan kepada umatnya, umat Nabi Muhammad. Sampai sekarang
sujud syukur sebagai sebuah perbuatan sunnah kepada kita. Pas kita makan yang bagus, ya, mendapat jodoh yang ganteng misalnya, mendapat istri yang saleha, kita disunahkan untuk sujud syukur sebagai bentuk berterima kasih kepada Allah atas pemberiannya. Begitulah Nabi pada masa itu. Ketika Nabi mendengarkan sebuah ucapan dari Jibril, bahwasanya, wahai Muhammad, barang siapa yang berselawat kepadamu 1 kali, maka Tuhanmu, maka Allah akan membalas kepada orang yang berselawat 10 kali. Nah, kita kembali pada pelajaran bahwa sebagai satu bukti kepada kita cinta kepada Nabi dan Rasul, salah satunya kita memperbanyak salawat. Jadi poin kedua di sini, tugas Nabi dan Rasul adalah sebagai pemberi kabar gembira. Tugas ketiga sebagai pemberi kabar peringatan. Dan yang keempat sebagai juru dakwah di sini. Nah, baik, Bapak akan menjelaskan sedikit ya, apa yang maksud dengan sebagai pemberi kabar gembira di sini. Ya, bahwa Nabi menyampaikan kepada umat-umat yang beriman, orang-orang yang saleh, bahwa Allah telah mempersiapkan surga untuknya nanti di hari akhir kelak nantinya. Kabar gembira yang Allah Nabi berikan adalah Allah mempersiapkan sebuah tempat yang penuh kenikmatan yang namanya surga kepada orang yang beriman dan beramal saleh. Itu kabar gembira yang disampaikan. Kemudian ada pemberi kabar peringatan. Nah, kabar peringatan di sini kebalikan daripada kabar gembira. Nabi akan menyampaikan sebuah pesan kepada orang yang bermaksiat, orang yang tidak patuh kepada Allah terhadap siksaan neraka. Nah, ini disampaikan sebagai pemberi kabar peringatan ya. Karena di neraka itu sebuah tempat yang sangat menyeramkan, sebuah tempat yang penuh dengan penyiksaan ya. Walaupun kita belum pernah masuk ke neraka, alhamdulillah ya. Tapi dalam sebagai orang sampaikan neraka itu sebuah tempat yang abadi nantinya, yang kekal bagi orang-orang yang tidak beriman kepada Allah. Nah, baik, dan yang terakhir tugas Nabi dan Rasul di sini adalah sebagai juru dakwah. Apa maknanya? Allah mengutuskan Nabi dan Rasul ke permukaan dunia ini. Salah satu tugasnya adalah untuk menyampaikan hukum Allah, untuk menyampaikan sebuah ketentuan Allah kepada umatnya. Makanya Allah utuskan seorang Nabi dan Rasul ke permukaan bumi ini untuk menyampaikan risalah kepada kita, ya, mengajak kepada kita kepada hal yang kebaikan dan mencegah kita kepada hal yang kemungkaran. Itulah salah satu tugas Nabi yang disampaikan sebagai juru dakwah. Ya, kodiak dakwah apa nih? Itu ada juga, ya. Tapi tugas umumnya adalah Allah mengutus Nabi dan Rasul untuk menyampaikan hukum-hukum Allah kepada kita, kepada umatnya. Baik. Iman kepada Nabi dan Rasul, Bapak akan mengambilkan beberapa kesimpulan pada materi ini. Kesimpulan pertama bahwa pengertian iman itu secara bahasa artinya yakin atau percaya. Nah, kesimpulan kedua bahwa Allah memutuskan Nabi dan Rasul itu untuk menyampaikan sebuah ketentuan atau sebuah hukum dari Allah kepada umat manusia. Nah, mungkin ada dua kesimpulan yang saya sampaikan pada hari ini. Selanjutnya kita akan menonton sebuah video, ya. Nantinya setelah menonton video ini, Bapak akan memberikan tugas kepada kalian secara berkelompok untuk menyimpulkan pesan dari sebuah video ini, ya, secara berkelompok, ya. Nanti setiap kelompok mempresentasikan kesimpulan videonya di depan kelas, ya. Mari sama-sama kita simak video berikut ini. Kisah keteladanan Nabi Muhammad SAW.
Shallallahu Alaihi Wasallam lahir di kota Mekah Al-Mukarramah. Kisah keteladanan Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam lahir di kota Mekah Al-Mukarramah pada hari Senin, tanggal 12 Rabiul Awal bertepatan dengan tahun gajah atau 20 April 571 Masehi. Disebut tahun gajah karena pada tahun tersebut telah terjadi penyerangan Ka'bah oleh pasukan bergajah yang dipimpin oleh Raja Abdullah. Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam lahir dalam keadaan yatim. Ayahnya yang bernama Abdullah telah wafat pada saat beliau kurang lebih masih berusia 2 bulan dalam kandungan. Pada saat wafat, ayahnya tidak meninggalkan banyak harta, hanya meninggalkan beberapa ekor unta saja. Ibu Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam bernama Aminah binti Wahab dari kaum. Kisah keteladanan Nabi Muhammad Shallallahu. Ini nantinya kalian akan bagi beberapa kelompok di sini. Nanti tugas kalian adalah membuat satu kesimpulan yang kalian pahami daripada isi video ini ya. Isi video tentang keteladanan Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, berhubung waktu kita sudah habis ya, maka tugas ini akan Bapak berikan kepada kalian sebagai tugas rumah ya, dikerjakan di rumah secara berkelompok. Nanti insya Allah pada pertemuan selanjutnya, sebelum kita mulai materi yang baru, Bapak akan memberikan kesempatan kepada setiap kelompok untuk menyampaikan pesan-pesan yang mereka terima dari video pada hari ini. Baik ya, jadi tugas ini Bapak berikan di rumah. Nantinya pada pekan ke depan kita akan presentasikan di depan kelas. Baik ya. Kemudian insya Allah kalau Allah memberikan kemenangan kepada kita bersama, diberikan kesehatan kepada kita semua yang di sini, insya Allah materi kita pada pertemuan selanjutnya kita akan mencoba melihat materi tentang meneladani sifat-sifat Nabi dan Rasul. Kemudian pada materi kedua kita pada minggu ke depan insya Allah tentang karakter para Nabi Ulul Azmi. Baik anak semua ya, setelah menonton video, terus semangat kita? Ya, kita akan tepuk pramuka dulu biar lebih semangat. 1, 2, 3, tepuk pramuka. Baik ya. Jadi setelah kita menonton video nanti tadi, tugas kita adalah kita buat sebuah Bapak akan memberikan beberapa kelompok di sini. Setiap kelompok akan membuat sebuah rangkuman atau kesimpulan atau sebuah pesan yang kalian tangkap daripada hasil video ini ya. Nanti kita akan pada kelompok, Bapak akan bagikan lembar kerjanya nantinya, Bapak bagi kertas ini ya. Nanti setiap kalian akan menulis satu kesimpulan ya daripada video yang telah kalian tonton barusan. Nanti setiap kelompok akan Bapak minta kesempatan satu persatu atau satu kelompok ke depan untuk menyampaikan kesimpulan daripada video tadi. Nah, berhubung waktu kita sudah habis, maka tugas ini Bapak berikan sebagai tugas rumah. Nantinya pada pertemuan selanjutnya, sebelum kita mulai materi, Bapak akan memberikan sebuah kesempatan kepada setiap kelompok untuk mempresentasikan hasil kesimpulannya di depan kelas nanti insyaallah. Nah, baik, di akhir pertemuan kita pada hari ini,
Bapak ingin menyampaikan sedikit materi yang akan kita bahas pada pertemuan selanjutnya. Di sini ada 2 poin yang telah Bapak rangkum pada pertemuan selanjutnya. Yang pertama, kita akan melihat materi tentang meneladani sifat-sifat Nabi dan Rasul. Dan yang kedua, materinya adalah karakter para Nabi Ulul Azmi. Nah, inilah materi yang insya Allah akan kita bahas pada pertemuan selanjutnya. Baik, untuk hari ini Bapak ingin menyampaikan terima kasih dan kepada kita semua yang telah sama-sama kita mengikuti proses belajar pada hari ini. Semoga ya apa yang Bapak sampaikan pada hari ini menjadi bekal untuk kita semuanya, baik bagi Bapak ataupun bagi anak semuanya. Dan harapan kita bahwa ketika kita pada hari ini memperoleh amal ibadah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Amin ya. Nah, akhirul kalam Bapak akhiri billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.